Baik-baiknya. Aku Pak Kades setelah berapa kali kesini, alhamdulillah kan. Empai bertemu aku dengan Pak Kades, rupanya memang ganteng nih Pak Kades kamu nih. Ganteng lah bagi-baginya tadi ini yo. Memang sip nih Aku pengujok di dia, nak tambah yang plok aku sebenarnya. Kalau nak minta tambah yang plok pula. Bukan. Aku ceramah nih aku di dia ndak yang plok aku. Hah? Isinya Pak. Baik. Alhamdulillah nih Pak Kades, kita bersyukur malam hari ini dalam cita-cita yang sama, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena pangkat dan jabatan, bukan bezak bongok, bukan kuwos, bukan alap, bukan buntu, akan tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang mengamalkan sunnahnya, beliau yang mengajarkan akan arah serta tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan matinya, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting nian kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, sebelum aku nyampaikan siraman tu apa tadi? Siraman tu gisimbir sama siraman tu. Di lama itu mesimbir. Tu 2 3 dah. Apa hikmah ini tadi? Kira-kira kita berasan kudai. Kamu nak lang ngundang rapat ngundang ustaz di sini, kalau ceramah peringatan-peringatan, ama kita tengah 2 jam, Am siang tu enggak tetatai keteng puasa murad lu mana kena pergi tatai kan. Ini nak berasanian amulamu kelelamu ke kamu nyesal, cepat ke kalau kamu nyesal boleh. Nah, berapa ni an? Sejam, 2 jam. Ini pantun ini kalau lama-lama ni ikan gabus, ikan sepat, ikan lele, di tengah-tengah ada burung pelato. Lebih cepat, lebih bagus aku dide ka betele-tele karena mata kita langan to. Nek di situ kaning andi dan di situ. Maju bae kamu tuh, maka tidak kemelipekan lo anak tinggi itu. Maju bae sini nak. Maju bae sini. Maju nak sini nak. Kalau maka kuajari nyanyi kamu tuh. Hadiah kulimpah ke Pak Kades. Maka kau tunjukin nyanyi, ada nyanyian di kamu tuh kalau sini. Sini. Majulah sini. Majulah. Maka Ustaz tunjukin nyanyi kalau maka kamu apal siapa nama Nabi Muhammad, siapa nama niningan. Jadi isan digecek nila dek boleh di belakang saja, ama pacak di depan. Ama pacak di depan. Kalau pacaknya lah aku kicik kaki tadi, kalau pacak jadi guru. Ama dek tahu jadi guru berguru. Kalau dek tahu andi ndak pula berguru nganeng. Di ndak pula nganeng bertanya. Nek jangan yang 5 tu apa 5 encele. Encele jangan nian. Jadi paling rendah nian bertanya. Maka paham karena kalau nek 5 ni tadi dia akan nambah ilmu. Dia akan nambah ilmu kalau gawe ge di lain encele jema tulah. Minimal nganeng, pasang cuping, nak ngunjau lah kamu. Aku keruana sing asam urat sing apa-apa, ngunjau lah penting cuping begawe. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Pertemuan pada malam hari ini peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan saya awali dengan satu pertanyaan, dan pertanyaan itu kamu dide nak jawab. Engkala aku jawab. Ni apa? Manjangi tali kelambung. Keruan ngemanjangi tali kelambung? Bejantai artinya. Bejantai itu bahasa Inggris sama tuh ini dikakruan lagi bejantai.
Bahasa Inggris tingkat tinggi janta itu. Jadi judulnya ngapa sangka kita nak memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa nak kita peringati nian? Padahal yang kita ceritakan cuman itu baik sebatas perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cut naik ke langit. Dia itu baik. Udah itu pertemuan Rasul dengan Nabi, kemudian dikinainya ada jemaah iktibar masuk surga neraka. Cuman itu baik. Kita cerita tiap tahun. Umur kita mungkin ada nih 60 tahun, 70 tahun. Nah, sepanjang umur yang telah ada pada diri kita itu berarti 60 kali pula kita memperingati Isra Mi'raj. Masih kena pukul nak kita peringati saja. Ngapa nian kan? Nah ini jawabannya adalah yang pertama adalah untuk membuktikan kepada kita bahwa kita ini adalah benar-benar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita malam ini bukti bahwa cintanya Rasulullah kepada kita dunia dan akhirat itu kita balik, kita buktikan pula, yaitu memperingati sejarah Isra Mi'raj ini, bahwa sejarah ini adalah sejarah penting, sejarah yang sangat luar biasa yang dialami oleh satu-satunya makhluk hidup bernama manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia je lain. Maka Isra Mi'raj ini sangat penting, sangat penting kita peringati. Sekali lagi, Rasulullah itu cinta kepada umatnya dunia hingga akhirat. Terbukti kita laksanakan pada malam hari ini, walaupun kita suasana di mana-mana berdekel kali, saling timbali kali kan. Cool katanya. Cool di sana kan. Aku teringat nian peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj ini terakhir aku ngisi waktu sebelum corona Pak Kades. Di Masjid Siratul Jannah di Simpang Padang Karet waktu itu. Kita ni memang berapa tahun ini ditegur kalau penyakit ni lah. Kalau penyakit ni kalau dalam bahasa Arab pun taun. Bahasa kita dusun tu, okey kita taun tu piros itu. Kata kita lo taun gitu kan. Arti lo taun tu lo piros tegalo karot itu. Piros taun tu piros taun tu. Ya. Jadi waktu itu kita diributkan. Pertama kita naik ke kebun ributkannya hari mau sengenya lah takut ke kebun, lah terkelambu kalau ini, lah pening pula palak kan, ngulang lagi ribut lagi, udah itu siapa nek ribut nek puyang apa itu, puyang apa nek ribut udah itu tuh, puyang Darlina, puyang apa itu, ribut lagi, mangke datang corona, itu kan. Jadi datang corona, lah mulai pula lah didagi memperingati. Ngapa? Karena kita patuh kepada pemimpin. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Jangan galak kita bantah-bantah pemerintah. Pemerintah itulah lengkap. Termasuk ini kalau kita ke puasa. Jangan pernah kita bantah-bantah. Karena pemerintah itulah lengkap tenaga ahlinya dan lain sebagainya. Lalu ndek penyakit nek baru nih, apa namanya? Umi kan? Ndong kron. Ndong penyakit nih. Banyak jemaah yang tidak percaya, bahkan di TV itu ada yang bantah membantah apa namanya? Menteri Kesehatan. Woi rombongan itulah lengkap alatnya, profesor dan lain sebagainya, tenaga ahli staf cukup. Ngapa kita nak tidak percaya? Kepercayaan kita itu nyelalah jangan sampai kita terlalu takut. Maksudnya tidak dibuka pol-pol. Tetapi sama dengan kata Pak Kades tadi, kita harus hati-hati. Kemudian Nudem itu katanya ada lagi Pak Kades, siku lagi katanya, tapi prokol, tapi peloro ada lagi katanya kan. Cuman minta-minta jangan sampai nge kita. Alangkah banyak itu, bebapang bendung, becucung pula. Alangkah banyak itu. Nah kembali kepada tadi. Bahwasanya peringatan Isra Mi'raj ini adalah untuk membuktikan kepada kita bahwa kita ini benar-benar umat Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasul itu cinta kepada umatnya sejak beliau hidup sampai nanti beliau menantikan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti kita tidak nyagu-nyagu kalau kita nyebutkan Rasulullah SAW
Ketika kita sembahyang 5 waktu, kita sebutkan sembahyang Isya, sembahyang subuh, kita sebutkan dalam pidato, kemudian di rukun khutbah, selalu menyebut kemudian doa menjadi sebuah syarat kita untuk supaya terkabulnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyebut nama Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini subuh berapa rakaat, Pak Kades? Subuh berapa rakaat di sini, Pak? Dul. Aku dapat berita di sini kata raminya kebila subuh katanya. Sampai keluar kabar kan. Penuh masjid ini pukul sampai keluar. Banyaklah di luar daripada di dalam. Nah, jadi kembali kepada tadi. Kalau kita nyebut tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tidak pernah kita nyagu-nyagunya. Tidak pernah nyagu. Nyela aku tanya ke ibu-ibu, kalau kita tentang cinta dunia ini kata mudanya nyagu. Rapat ku tanya ke ibu ini, Bu, siapa nih ada lakinya di sini? Malam ini kita pol-polan kalau kita banyak betina baik kamu. Siapa ada lakinya di sini? Ada di deh, lakinya di sini. Kamu tuh cinta dan sayangi suami sampai kapan? Sampai cinta dan sayang kepada suami sampai kapan, Bu? Sampai meninggal lagi kamu. Sampai mati. Kalau itulah gawe ini, dia lah mati. Lama benar jawab. Dia lah mati. Mungkin boleh ibu-ibu bertanya katanya ngapa? Kamu tuh tanya kapul katanya ngai bapak-bapak, lo mana kamu injek ngai kami betina nih katanya. Sampai kapan? Pak Kades, sampai kapan kata betina tuh? Nah, sampai mati pula. Kalau lah mati, itulah kalau kita urusan dunia ini kan, kata mudah kalau urusan dunia. Maka dalam keluarga itu cintanya kita di dalam keluarga itu kalau kita tidak diikat dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata mudah bancai. Kata mudah bancai. Kebahagiaan itu kadang-kadang dinilai dengan materi. Kebahagiaan itu dinilai dengan materi. Padahal materi itu belum menjamin untuk hidup bahagia. Maka aku cerita ke Rita Sugiarto tuh kelawai ku tuh Pak Kades. Rita Sugiarto tuh dia kan nyanyi, dia kan buat pengumuman hari ini aku umumkan katanya kan, pada bulan pada bintang. Dapatkah aku mencari seorang kekasih pacar dunia akhirat? Ayo tuh hafal di lagunya. Ibu-ibu nih hafal kan lagunya kan. Dia tuh boleh dewe. Dia tahu nak mencari pacar dunia akhirat itu. Kalau manusia yang pacar dunia akhirat itu adalah hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang nanti akan mendatangkan syafaat kepada kita baik di dunia maupun akhirat. Maka dalam kehidupan kita ini nih, iman kita ini naik turun. Kalau iman Nabi itu naik terus dia. Kalau para wali itu mantap dia kan. Kalau kita ini naik turun. Kebiledang berduit. Itu aku itu kan. Aku itu Bu. Kebiledang berduit itu nganjak nih kan. Sap katanya. Cuman ada pula nek jemek kebila dia berduit turun lupa dengan Allah. Ada pula nek dang turun dia naik. Ada pula nek dang turun dia turun pula. Nah, nyela aku keceka kalau sembahyang tu amaku kan kebila dang berduit tu Pak. Allahu Akbar. Tebal nian aku nganukannya tu kan. Tebal husuk nian tu. Alhamdulillah tu keteguk-teguk nian aku kan. Mudang munyak manyeng tu lah peluru sengenya. Pes kan lo nikong motoran tu kan, motor keng tu kan. Itu kan. Kalau dang lemak tua, dang berduit itu kena ni antaju itu tuh. Cuman jangan pula ada pula cerita nak je medang sembayang,
dan sembayang bapa ngimam kan. Kebetulan bapa ini tadi gi dipakai titulah saja. Gi dipakai ayat itulah saja. Qul huwallahu ahad, inna atoina, cuman itulah saja. Satu anak balik katanya kan, balik di kuliah, ada pula anak ini SD. Sembayang katanya, sembayang maghrib. Sembayang buat ni katanya hebatnya. Isan didang itu kita kecil, enggak main lagi, ngajak imaman saja. Merotes anak ini kecil tadi. Cuka katanya, aku tidak pernah, aku nganeng katanya, bapaknya cuma dibaling. Aku tidak pernah nganeng batu, nyagu aku sembayang imaman ngadegi. Ayat itulah saja. Ina atina kul huwallahu ahad. Nyagu aku katanya. Engkau sebapaknya nganeng kan? Tunggu dengan katanya, aku ubah kali ini ayat apalan aku katanya kan. Satu udem Fatihah ni tadi, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lantak kodai dalam hatinya ayat. Ini di anak ni lah ngampuk boleh katanya kan. Yalah, bismillahirrahmanirrahim. Inna. Rupanya kelam itu tadi apalan tadi kan. Nah, inna mana lah ini kata anak. Lom tak ini kan. Lom tak melanjutkannya. Inna. Masih lom melajukannya ini kan. Maksud anak ini tadi nak melajukannya inna mana ini kan? Apa inna atina, apa inna anzalna kan? Ngulang lagi ketiga inna. Lah kesal anak ini tadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun katanya. Itu kan? Akhir ini tadi nulis ini tadi kan bapak tadi bukan itu katanya. Laju batal, tegur ngai bininya, udah pak katanya ayat lamu tulah jadilah. Pakailah nek lamu tulah katanya kan. Makanya kita ngaji-ngaji ini memperingat kelak aku ceritakan tentang proses Isra Mi'raj. Aku nganu-kanu kata. Makanya ngaji lulu ini ya adalah sangat penting. Ngapa? Untuk mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu artinya apa? Ibadah itu kalau tanpa ilmu akhirnya lulu itulah. Ada lagi sih kok lagi nih dia tetegok ngedot. Tetegok ngagi dot gara-gara dalam ige. Paca ige ngetajwid belajar empai itulah dilantaka sombong pula. Dalam agama ni dia boleh. Dia boleh kita sombong menerapkan ilmu agama itu harus setulus-tulusnya melaksanakan baik ucapan maupun gerakan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya dia kan jadi makmum saja. Maka waktu itulah belajar, pacalah belajar tajwid, Pak. Belajar tajwid ni tadi teguk-teguk ini ama a tadi kan makhrajal huruf tu a, ba, ra, do. Do tu diteguk, dia kan do, kan dia di antara lidahnya Sehingga jadi imam ni tadi tengok kamu tu kecil galu selama ini tadi. Cuka tes aku kudai katanya. Dites, satu dites ni teguk ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Hanya karena ada rasa sombong tadi, diteguk-teguk nian pas sampai ghairil maghdubi alaihim walad teteguk robdot pingsan. Dalam itu karena sombong. Pingsanlah dia tadi tetegok ngedot, akhirnya ganau-ganau dibatala ke rumah sakit. Satu dibatak ke rumah sakit, didatangkan ke dokter katanya. Oi katanya ngaput ini kena penyakit apa? Tetegok ngedot dok katanya. Kata dokter barang dia kan ada, walau tu tetegok ngedot. Hanya dinda dokter ni tadi nanyakannya kan. Akhirnya kan dikorek-korek masih ngunci itulah mulut tetegok ngedot ni tadi kan. Dia apa-apa kakinan ngapu nian katanya ini. Dia ubati dia ngapa-ngapain. Akibat sombong ni tadi. Nah akhirnya dapatlah kesimpulan tadi ceritakannya. Oi dokter ini katanya gara-gara ngimam pas ghairil maghdubi alaihim walad tetegoklah robdot pingsan katanya kan. Nah udah karena itu kata dokter katanya kita suntik saja ini katanya. Dia ambilkannya suntikannya besar, satu cucuk kannya suntikan tadi nyak kannya
Rupanya tersadar, nyambung lah 2 jam. Dolen. Lah 2 jam aja. Lah 2. Itulah amun kita diberi ilmu tadi. Ada ilmu hanya sampai setengah-setengah. Ya. Nah, kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, peringatan Isra Mi'raj ini, kalau Isra Mi'raj ini bukan ukuran ilmu, bukan ukuran otak kita. Kalau nak kita ukur ngagi otak, ngagi akal kita, dek ketemuat ngagi kita. Jangankah kita nak merupai perjalanan Isra Mi'raj yang takjub itu, empai merupai ibu-ibu ni minyak naik lah pening pala. Naik di minyak main lagi. Keruan aku kabar aku kapan gulai masalah. Isra Mi'raj ini adalah makanan iman. Makanan iman. Kalau diukur dengan makanan iman, maka dia sampai kepada titik temunya. Sama ngehala kepinding. Kepinding tu pacak sampai ke Mekah. Yakin tidak kamu? Pacak tidak? Pacak. Karena apa? Miring kita kan? Begitupun Nabi Muhammad subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Nabi Muhammad itu maha suci Allah, ya, telah memperjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit melalui langit 7 lapis, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian naik ke Mustawa. Itu kan. Nah, jadi kalau dilantak ngagi akal, dek kan numbuk itu. Dia kan numbuk. Akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mungkin. Suatu contoh misalnya dah kecil ini. Nak, nak. Hei. Nak. Lapacak gal ngaji lom? Lapacak gal ngaji? Lapacak. Nah, budak kecil ini kalau secara hukum sebab akibat, cengki ada ndong, cengki ada ndong, ada bapang. Tapi kalau Allah menghendaki dia masuk itu. Kalau Allah nak menghendaki, empuk dek bendong, empuk dek berbapang, masih kah jadi. Siapa contoh? Nabi Isa ada ni, ada dong. Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi pertama berapa nak? Nabi pertama berapa umur? Berapa umur? Gila sambil minum lah dia kan apa? Yang penting nganeng-ngannya kan? Yang penting nganeng. Itu. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu ya, kalau secara akal nyila balikkah kepada kita tadi, cengki ada bapang. Cengki ada akan tetapi tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menghendaki. Kalau Tuhan menghendaki, Nabi Isa itu terbukti tidak bebapang. Nah, maka oleh sebab itu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini penting agar ngapa? Agar kita pacak menyeimbangkan antara akal dan pikiran kita dengan iman kita. Nah, ini nak ditumbuhkan. Kalau tidak kita tumbuhkan, nyila jemu banyak sesat main lagi. Banyak sesat di dalam memahami ilmu agama. Jangankan masalah Isra Mi'raj ini Bapak Ibu hadirin sekalian, masalah ada jemu nak ngetes aku masalah tahlilan saja. Di sini masih tahlilan. Masih tahlilan yasinan masih ya. Ada jemu nak ngetes, hanya ngetes kukinai jemu ngetes ni bangun itu. Dia nak jawab yang dunia, nak jawab ilmu nian Pak Kades. Dia ngetes aku. Ustaz katanya, sampai di kamu galak tahlilan yasinan ngaging ke Fatihah tu. Kalau ada nak bertanya lulu itu, kutunjukkan cara jawapannya. Kalau kamu dek percaya bahwa yasinan tahlilan dan ngigim Fatihah itu sampai, kamu mati lah kudai. Mati lah kudai kawajuku.
Ame jeme yasinan seminggu sekali, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ame kaba mate, kaba kaku kirimi jiku Fatihah, kaku kirimi tahlil, kaku kirimi yasin 100 hari. Ame kiriman aku tu dek sampai balik kaba jiku. Jadi deh, mudah ngetes je melulu itu. Ame kiriman aku yasinan tahlilan dan Fatihah itu dek sampai balik jiku kaba. Kita ame anak di jauh, di Palembang, di Jogja dan lain sebagainya, Bapak Ibu hadirin sekalian, ame kita kirimi sekali dia sampai ribut dia. Nelpon dia. Awaklah kita kirim kat itu. Kedua kali dia pula sampai nelpon dia. Nelpon dia katanya, "Pak, mana kiriman kamu? Uji berkirim." Oh, kata kita, "Laku kirim kau. Ngapa belum sampai?" katanya. Nah jadi dia lah dikirim kata gitu kan. Itu sama dia sampai. Nambah itulah pula je memati. Angka dia merotes singkili sampai. Nah itulah jawab kalau jemen dia kelas-kelas lalu itu. Dia pula nak makai ilmu agama itu. Itu ilmu selagat baik namanya. Nyata deh, ilmu belagat. Sebab main lagi ni banyak jemaah yang anti peringatan. Padahal peringatan itu membuktikan bahwa kita ini punya ingatan. Dide kapo Isra Mi'raj bid'ah, tahlilan bid'ah, Maulud Nabi bid'ah, la bid'ah gale teka bedok bid'ah pula. Tu apa salah bedok? Teka bedok bid'ah pula. La bid'ah gale. Padahal lolok misal di stadion terjadi tanding antara grup A dengan grup B. Di dalam itu berarti terjadi pertandingan. Kodem itu ada pula jema sengenya gemerontom di goma, sengenya sapu melayang piring terbang. Berarti di dalam ada jema perbantahan, berbantah. Mbak itulah pula peringatan. Ada yang kita ingat. Siapa yang kita ingat? Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau jema dia tidak mengingatkan hal-hal yang besar ini, kita anggap baik jema tu berarti dia sudah mulai hilang ingatan. Makanya ada ustaz, ada kiai dia ngajar segalanya kapo, dia anti peringatan, berarti dia dewe lah hilang ingatan. Kalau jema lah hilang ingatan itu berarti sama ngagi jema gila. Dia dah nak pernah gitu. Nah itu. Jadi perlu kita ingat. Nah, demi itu ngapa lagi? Mengingatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahwa beliau itu yang pada waktu itu dalam kesedihan masih tetap mengingatkan kita dalam proses Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan itu, Nabi itu sedih. Sedih nih Nabi itu. Ngapa dia sedih? Karena pada waktu itu Nabi itu bininya mati, pamannya mati. Pamannya mati. Diking pamannya nih. Nek ngaso dia, nek ngajari dia, maka mati. Kemudian bininya yang pertama yaitu Siti Khadijah mati pula. Jadi Nabi Muhammad pada waktu itu sedih, sedang berbaring di samping Ka'bah, malam kira-kira udem sembahyang Isya. Nah, ketika dalam kesedihan itulah dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril itu untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, Siti Khadijah itu adalah istri Rasulullah yang pertama. Jemenya cantik, jemenya kaya, lengkap. Cantik, kaya. Sepertiga kekayaan kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Ngapa dia kaya itu? 3/4 bukan sepertiga. 3/4 kota Mekah itu, pedagang-pedagang itu milik Siti Khadijah. Sebelum diperistri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Siti Khadijah ini Bapak Ibu dan sekalian, dialah ngalami belaki 2 kali. Padahal dia tidak belaki lagi. Ngapa mana jemalah berduit? Lah lengkap umur lah 40 tahun. Hanya ngapa nian satu dia bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
dia ada simpati, ada rasa injik dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapa? Dikarenakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu alap luar, alap dalam. Ilok luar, ilok dalam. Bukan lo kita banyak sengenya bulos luar lo kedundung, di dalam berjabut. Banyak di dunia lulu itu. Bulos luar, di dalam berjabut. Ada pula nek lulu tempuka sengenya bulos luar kata belaga pula. Dalam lo tenganyo. Dalam lo tenganyo. Akan tetapi Rasulullah SAW itu alap luar, alap dalam. Sehingga Siti Khadijah tadi yang membahas kita tadi cintong. Inje. Nah sampaikannya lah utusan. Sampaikan Muhammad tu katanya lah ada lo merencana bawa lanang itu tu katanya nak berkeluarga. Amu dia ada rencana omong ke aku galak nge dia tu. Itu dalil boleh betina nimbak lanang. Boleh. Nah jadi ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah, nah disampaikan dengan Rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ni lah galak berkeluarga. Hanya aku takut katanya, aku tidak bisa membahagiakan untuk orang yang mewah sekelas Siti Khadijah. Rasulullah lah kaya waktu itu. Hanya nak ukuran Siti Khadijah belum berapa-apa. Mun bahasa kita empai bu mobil kijang bugok ini, mengkejemula biasa pajero. Itu kan. Jadi singkat cerita, diterimalah oleh Siti Khadijah untuk perjuangan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu terjadilah pernikahan antara Siti Khadijah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita selawatan gerai. Sallallahu